Potret toleransi antar umat Muslim dan Hindu di Kabupaten Malang. Di tengah keragaman Indonesia, terdapat sebuah desa kecil yang menjadi teladan bagi perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Desa Codo, terletak di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, adalah tempat di mana umat Muslim dan Hindu hidup berdampingan dengan harmonis. Desa Codo telah menjadi tempat di mana nilai-nilai saling menghormati dan menghargai keberagaman ditanamkan secara mendalam. Umat Muslim dan Hindu hidup berdampingan secara damai, saling membantu dan menghormati perbedaan keyakinan. Kalau sepengetahuan saya dari sejak dulu itu, setahu saya itu sudah Islam. Kemudian di zamannya partai yang di situ ada 3 partai, termasuk PDI, kemudian P3 sama apa itu yang satu itu? Golkar. Nah, di situ kayaknya mungkin ada yang mengolok, sepertinya bandeng kopokan bahasa Jawanya itu, yang akhirnya timbullah permasalahan, yang akhirnya kayak Islam itu banyak yang ditarik, yang diajak karena identik dengan urusannya partai PDI itu, yang akhirnya orang Islam kayaknya diusung begini hidup dengan alasan urusan partai itu tadi, karena kecenderungan antara keyakinan dengan partai ini masih cenderung urusan di partai, yang akhirnya Islam pun ikut urusan partai nagini PDIP, yang akhirnya Islam itu kayaknya diajak nagini Hindu karena ikut partai itu. Jadi kayaknya hampir habis. Sepengetahuan saya itu tinggal 9 rumah atau 7 rumah kalau nggak salah, 7 keluarga. Tapi alhamdulillah sekarang ini hampir kayaknya 70% sampai 70% lebih kembali kepada Islam, dengan alasan yaitu tadi nikah, mungkin bisa juga anaknya sudah menikah ke Islam, karena sekarang ini kan ya mayoritas yang kebanyakan itu Islam, dan anaknya menikah dengan masuk Islam dengan alasan menikah itu, akhirnya sebagian orang tuanya ya ikut anaknya, sebagian itu meninggal, yang akhirnya Hindu sendiri itu semakin sulit gitu. Insyaallah 70% kalau nggak, insyaallah ya lebih dari itu. Seputaran tahun berapa tadi? 45 ya. Yeah. Itu ada sekelompok organisasi yang namanya kelompok wajib lapor. Ya, intinya kelompok wajib lapor ya enggak. Intinya cari orang, cari organisasi, cari massa. Nah, orang itu kan diajak masuk ke kelompok itu, kelompok wajib lapor. Nah, kebetulan di sini kan nggak tahu menahu masalah orang organisasi wajib lapor. Nah, di kemudian hari dia itu kan kelompok PKI. Nah, di kelompok PKI itu, nah sekarang kemudian dia itu kan nggak berani. Nah, oleh sekelompok bangser kan dicari itu ya, misalkan dicari itu ya gimana ya, dimusnahkan gitu loh, maksudnya ingin dimusnahkan. Nah, ingin dimusnahkan, akhirnya dia itu pindah ke agama Hindu. Nah, pindah ke agama Hindu. Nah, tokoh-tokoh di sini ya bukan sekelompok itu aja ya. Sebelumnya ya memang ada agama Hindu. Dulunya ya memang agama tertua kan agama Hindu. Ya memang nggak ada penyebaran agama Hindu, belum ada. Nah, kalau di sini ya itu sekitaran tahun sekitar 45-an itu adanya umat Hindu di sini itu.
Ya, untuk sejarah masuknya masyarakat Islam dan Hindu di Desa Petung Sewu, khususnya Dusun Jodo ini, awalnya dulu sebagian besar umat Muslim, agama Islam, terus ada pendatang dan untuk penyebaran agama Hindu. Di situ dengan berjalannya waktu akhirnya banyak yang memeluk agama Hindu. Ini menurut sejarah dari orang-orang sepuh-sepuh sebelum kami. Dan di kemudian hari masuklah lagi seorang menyebar agama Islam itu untuk memperkuatkan keimanannya kembali. Akhirnya dari situ pelan-pelan banyak yang kembali memeluk agama Islam kembali. Kalau dalam Islam dan Hindu, saya kira itu kok nyaman-nyaman saja, nggak ada permasalahan, mempermasalahkan di antara kamu menyembah ini gitu, itu kayaknya nggak ada, nyaman-nyaman saja berdampingan. Ya saya itu acung jempol, motor suwun lah bahasanya itu. Saya kira itu nyaman-nyaman saja, nggak ada permasalahan. Faktornya saling hidup berdampingan ya, bergotong royong, hidup serasi, ya ikut aja. Di sini kerukunan antar umat beragama, khususnya umat Hindu dan umat Muslim, tidak diragukan lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Selama ini yang terjadi dalam semua kegiatan, baik kegiatan agama Islam, itu umat Hindu membantu, saling membantu, baik keamanan maupun apa, bahkan termasuk sampai di anggaran pun ikut berpartisipasi di situ. Dan sebaliknya, kalau ada acara umat Hindu seperti hari Nyepi atau apa, itu umat Muslim juga berkecimpung di situ, terutama untuk pemuda-pemudi ikut di pengamanan, terus yang tokoh-tokoh yang sepuh-sepuh ini ikut di dalamnya seperti itu. Jadi intinya antara umat Muslim dan umat Hindu yang ada di Dusun Jodo ini kerukunannya sangat bagus sekali, patut dicontoh untuk desa-desa yang lain. Di desa ini, anak-anak dari berbagai agama tumbuh bersama, belajar satu sama lain tentang keyakinan dan tradisi mereka. Upacara keagamaan pun dihadiri oleh seluruh warga desa, tanpa memandang perbedaan keyakinan. Saya kira semuanya itu dibuka, bebas. Artinya seandainya seorang Islam itu tahlilan, istighosahan, sholawatan, seperti tibaan, itu ya dipersilakan. Bahkan pakai mic, pakai salon kecil. Sekarang itu kan banyak salon kecil itu dalam tahlilan. Bahkan kalau di Jodo khususnya dan juga Petung Sewu itu saya kira hampir-hampir sama. Pakai salon kecil gitu, tiap-tiap RT gitu. Sedangkan Hindu sendiri itu ya pakai itu. Biasanya hari Minggu, hari Rabu kalau di Hindu itu ya pakai pengulas. Tapi ya saya kira itu aman-aman saja, nggak ada problem. Nilainya ya saling menghargai antara umat beragama, saling bahu-membahu, bantu-membantu. Misalkan ada umat Muslim ada acara, umat Hindu saling membahu. Misalkan ada sebaliknya ya gitu, misalkan umat Hindu ada acara, umat Muslim ya saling membahu. Nilai toleransi antar umat beragama. Contoh kemarin yang baru dilaksanakan di sebelum awal puasa, umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi, gitu ya. Umat Muslim berkecimpung di situ, mulai pengamanan jalan, terus
bahkan ada iring-iringan ogoh-ogoh itu umat muslim juga mendatangkan sound system yang pakai track waktu itu. Dan di akhir puasa, malam takbiran, kita mengadakan, umat muslim mengadakan takbir keliling. Nah, di situ umat Hindu tidak ada satupun yang ketinggalan. Semuanya ikut keliling juga. Termasuk sound system 2 truk ikut itu. Itu murni dari umat Hindu. Toleransinya apa ya? Kayaknya lek urusannya ubah itu saya kira kayaknya kelihatan, sepaham saya ya, itu kayaknya nggak ada karena sudah nyaman gitu loh. Lek bahasa Islamnya lakum dinukum waliyadin, agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Saya kira itu nggak ada, bahkan urusannya apa ya, kalau sekarang itu pengeras itu saja kayaknya nggak jadi problem. Bahkan sampai urusannya ogok-ogok, kalau orang Hindu itu ya kayaknya biasa-biasa saja. Maksudnya kadang-kadang itu bahkan sampai linmasnya dari pihak petugas keamanan itu ya saling menjaga. Kalau di Islam sendiri itu bahasanya sholat Id itu apalagi sholat pandemi itu saling menjaga. Bahasanya itu ya keamanannya, bahkan sampai urusannya sandal atau apa itu yang itu keamanannya di jalan itu insya Allah dijaga. Saya kira itu sederhana mungkin lah. Ya bahasanya Islam itu saya kira ya sesuai itu tadi, karena lakum dinukum nekmu ya nekmu, milikmu ya milikmu, milik saya milik saya. Nggak ada yang benturan insya Allah. Ya nggak ada yang dirubah ya, untuk meningkatkan bisa aja gitu kan. Ya, bisa ditingkatkan gitu aja. Berubah ya jangan biar rukun gitu aja gitu. Ya, hidup rukun, berdampingan, saling menghargai. Desa Codo adalah potret nyata dari toleransi dan kerukunan antar umat beragama melalui saling menghormati, saling membantu, dialog, dan kerjasama. Umat Muslim dan Hindu di desa ini telah membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Yang sudah terlaksana itu kalau pakai pengeras suara itu sama-sama dikecilkan. Itu saja. Ya pernah memang terjadi yang semacam itu, tapi toleransinya di situ. Pengeras suara itu dikecilkan. Acara keagamaan yang bersamaan ya bisa dilanjutkan semua. Ya umat muslim bisa dilanjutkan, umat Hindu ya bisa dilanjutkan acara yang bersamaan, tapi ya dengan syarat saling menghargai. Di sini itu saling toleransi. Untuk acara kegiatan keagamaan secara bersamaan selama ini belum pernah terjadi, Mas. Toh kalau mungkin terjadi seperti itu, sama-sama berjalannya, nggak ada istilah saling mengganggu atau apa, itu nggak ada. Kalau urusan toleransi itu kan ada hubungannya dengan kegiatan kan yang jelas. Iya. Iya enggak? Iya. Nah, karena saya merasakan kalau urusannya itu kayaknya sudah cukup. Artinya itu kayaknya ya iyalah, nekmu ya nekmu, nekku ya nekku gitu. Yang saya untuk melangkah ke depan jauh lebih baik ya, itu saya kira ya aktivitas itu agar sama-sama nantinya harapan kalau di Hindu ya sangat merucut namanya yang apa itu, yang satu. Kayak bahasanya di Hindu itu ya apa itu namanya, kalau bahasanya di Islam itu Allah, ketuhannya sampai bertemunya itu. Kalau di Hindu saya kira itu Yakwiti. Sebenarnya itu kayaknya beda jalan gitu loh. Tapi kadang-kadang itu yang fanatik itu kadang-kadang kan ya kalau baru menyampaikannya ini kan. Kalau menyampaikan satu itu saya kira kan
Ya mungkin loh, ya mungkin. Kalau Tuhannya ini sebenarnya kan ya satu kan. Iya. Tuhannya alam semesta ini kan ya satu kan. Mudah-mudahan dengan beda jalan, tapi yang ujung pangkalnya, pusatnya nantinya ya nah gini, yang maha hidup itu. Ya kalau Islam dikatakan ya Allah Ta'ala itu yang menjadi harapan untuk melangkah ke depan. Harapan saya selamat, mereka juga selamat. Harapannya ya biar bisa hidup rukun antara umat beragama di sini, bisa hidup berdampingan, bisa saling menghargai, saling sikapi antara umat beragama. Harapan saya sebagai kepala desa untuk umat Muslim dan umat Hindu yang ada di Petung Sewu, khususnya Dusun Jodo ini adalah contoh bagi desa-desa lain, bagi wilayah-wilayah lain, bagaimana kenyamanan hidup di desa. Intinya masalah syarak, masalah agama. Kalau antara agama satu dengan agama yang lain ini saling menghargai, disitulah akan terwujud ketentraman dan kenyamanan, sehingga ada kemakmuran yang ada di masyarakat di desa tersebut. Desa Jodo mengajarkan kepada kita semua bahwa keberagaman adalah anugerah yang harus dijaga dan dirayakan, dan perdamaian dapat tercapai ketika hati kita terbuka untuk menerima perbedaan. Mari bersama-sama meneladani semangat toleransi dan perdamaian yang ada di Desa Jodo. Kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik jika kita semua belajar saling menghormati dan hidup berdampingan dalam harmoni. Desa Jodo, sebuah contoh nyata bahwa potret toleransi antar umat Muslim dan Hindu bukanlah sekedar impian, tetapi sebuah kenyataan yang dapat kita wujudkan. Sifat egois, sifat-sifat andara murka yang malam hari ini tentu akan dimusnahkan, yang malam hari ini tentu akan dihancurkan, yang malam hari ini tentu akan dibakar